Angin malam berhembus lembut di pelataran masjid desa, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di bawah lampu taman yang temaram, 5 sahabat, Anza, Afri, Anya, Alif, dan Sasha, duduk melingkar. Di atas meja kayu kecil di hadapan mereka, tersaji segelas teh hangat dan beberapa potong kudapan. Namun suasana malam itu tidak seramai biasanya. Malam itu adalah malam pergantian tahun. Bukan sekadar pergantian kalender Masehi, melainkan pergantian tahun Hijriah, tepat memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Rasanya baru kemarin kita merayakan pergantian tahun sebelumnya, ujar Alif, memecah keheningan sembari menatap langit malam yang bersih dari awan. Tahu-tahu, kita sudah sampai di titik ini lagi. Waktu benar-benar seperti air. Anza, yang sedari tadi terdiam, mengangguk setuju. Muharram selalu memberikan perasaan yang aneh bagiku. Ada rasa syukur karena masih diberi napas, tapi ada juga rasa takut. Takut kalau selama 1 tahun ke belakang, dosaku lebih banyak daripada amalku. Afri, yang biasanya menjadi penengah dalam diskusi mereka, menyandarkan punggung ke tiang gazebo. Itulah mengapa Muharram disebut sebagai bulan yang dimuliakan. Ini bukan hanya soal kalender baru, ini adalah momentum untuk muhasabah. Evaluasi diri. Anya, yang sedari tadi menyimak, menimpali dengan nada yang lebih serius, aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa yang sudah kuberikan untuk bekal akhirat? Seringkali aku merasa terjebak dalam rutinitas kerja dan duniawi sampai lupa bahwa setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju perjumpaan dengan Sang Pencipta. Sasha, yang paling muda di antara mereka, menunduk dalam. Aku merasa tahun ini banyak sekali kehilafan yang kulakukan. Kadang aku masih sulit menahan lisan, masih sering lalai dalam ibadah. Mendengar kalian bicara tentang muhasabah membuatku merasa bahwa aku benar-benar harus melakukan hijrah dalam diriku sendiri. Momentum muhasabah dan hijrah. Muharram bukan sekadar penanda waktu, ia adalah gerbang untuk bertransformasi. Sebagai bulan haram, bulan yang disucikan, Muharram memiliki keistimewaan tersendiri. Dosa-dosa yang dilakukan di bulan ini terasa lebih berat. Namun amalan kebaikan juga mendapatkan ganjaran yang berlipat. Hijrah itu tidak harus selalu berpindah tempat, ujar Anza, memulai gagasannya. Hijrah yang paling hakiki adalah berpindah dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Jika tahun lalu kita masih sering bolong dalam salat 5 waktu, 1448 ini harus menjadi saksi bahwa kita mulai disiplin. Jika tahun lalu kita masih sering menyakiti orang lain dengan lisan, tahun ini harus kita ubah menjadi tutur kata yang menyejukkan. Afri menambahi, benar. Hijrah juga tentang memutus ketergantungan dari perbuatan dosa yang selama ini kita anggap remeh. Kita seringkali terlena dengan istilah, nanti saja tobatnya. Padahal, Muharram ini adalah pengingat bahwa usia kita tidak ada yang menjamin. Mereka berlima terdiam sejenak. Suara jangkrik di balik semak-semak terdengar jelas, seolah turut mengamini diskusi mereka. Bagi mereka, malam ini adalah lembaran putih yang baru. Mereka sepakat bahwa tahun 1448 tidak boleh dilalui dengan cara yang sama seperti 1447 Haji. Memperkuat keimanan di tengah zaman. Dunia saat ini semakin menantang iman kita, ucap Alif lirih. Banyak sekali hal yang bisa mengalihkan fokus kita dari ibadah. Media sosial, tren yang tidak relevan, hingga ambisi materi yang tidak ada habisnya. Aku ingin, di tahun 1448 ini, kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi untuk kehidupan yang kekal nanti. Bagaimana kalau kita buat target bersama? Usul Sasha tiba-tiba. Bukan target duniawi, tapi target ibadah.
Misalnya, membaca 1 juz Al-Quran setiap hari, atau mulai rutin berpuasa sunnah Asyura dan Taswa tahun ini. Anya tersenyum, menyambut ide itu dengan antusias. Ide bagus. Aku ingin kita menjadi support sistem satu sama lain. Jika salah satu dari kita mulai lalai, yang lain wajib mengingatkan. Kita butuh lingkungan yang menjaga keimanan kita tetap stabil. Anza menatap keempat sahabatnya satu persatu. Menjauhi dosa di bulan Muharram ini adalah langkah awal. Mari kita jadikan bulan ini sebagai momentum untuk pembersihan. Membersihkan hati dari iri dan dengki, membersihkan pikiran dari prasangka buruk, dan membersihkan diri dari maksiat yang mungkin selama ini kita sembunyikan. Refleksi diri, apa yang telah kita berikan? Dalam keheningan itu, Anza kembali mengajak mereka merenung. Sahabat, coba bayangkan jika tahun ini adalah tahun terakhir kita di dunia. Apa yang akan kita bawa? Apakah tumpukan pekerjaan? Ataukah amal ibadah yang kita kerjakan dengan tulus? Pertanyaan itu menohok hati mereka. Afri menarik napas panjang. Mungkin kita terlalu sibuk berlari mengejar dunia sampai kita lupa bahwa pintu hijrah itu terbuka lebar setiap saat, namun kita justru sering mengabaikannya dengan alasan kesibukan. Alif menambahkan, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mungkin di tahun 1448 ini, kita harus menambah kadar kebermanfaatan itu. Bukan hanya fokus pada ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Komitmen untuk tahun yang baru. Menjelang tengah malam, suasana di pelataran masjid itu terasa lebih hangat. Bukan karena suhu udara, melainkan karena persaudaraan yang semakin erat dalam visi kebaikan. Aku berkomitmen, ujar Sasha dengan suara tegas, untuk memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku di tahun lalu. Aku ingin melangkah ke 1448 dengan hati yang bersih, tanpa ada beban dendam sedikit pun. Anya mengangguk. Dan aku berkomitmen untuk lebih menjaga lisanku. Semoga tahun ini, kata-kata yang keluar dari mulutku adalah kata-kata yang mendatangkan pahala, bukan dosa. Aku akan lebih mendekatkan diri pada Al-Quran, kata Alif. Tahun lalu aku terlalu jarang membacanya. Tahun ini, aku bertekad untuk menjadikannya sahabat sejati dalam hidupku. Afri menatap langit sekali lagi, kini matanya berkaca-kaca. Aku akan belajar untuk lebih ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menerima ketetapan Tuhan, dan ikhlas dalam menjalankan amanah. Terakhir, Anza menutup rangkaian doa mereka. Dan aku, semoga bisa menjadi pemimpin kecil bagi diri sendiri untuk terus istiqomah. Mari kita tutup lembaran tahun 1447H dengan istighfar yang mendalam, dan membukanya dengan bismillah di tahun 1448 Haji. Menyongsong fajar baru. Tak terasa, waktu hampir menunjukkan pergantian hari. Mereka berlima berdiri, merapikan duduk, dan memanjatkan doa bersama. Di bawah bimbingan doanya, mereka memohon ampun atas segala hilaf, memohon kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan, serta memohon keberkahan sepanjang tahun 1448 Hijriah. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah, ucap Anza lembut kepada sahabat-sahabatnya. Selamat berhijrah menuju kebaikan, jawab mereka serempak dengan senyum yang tulus. Malam itu, mereka pulang ke kediaman masing-masing dengan membawa resolusi yang tidak tertulis di atas kertas, melainkan tertanam kuat di lubuk hati yang paling dalam. Mereka sadar, tahun depan adalah misteri, namun persiapan diri adalah pasti. Di luar sana, Fajar 1 Muharram 1448 Hijriah mulai tampak di ufuk timur, membawa secercah harapan baru.
Harapan bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan kegelapan masa lalu, dan melangkah menuju cahaya ketaatan. Tahun baru bukan sekadar pergantian angka. Ia adalah undangan dari Tuhan untuk menjadi versi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Bagi Anza, Afri, Anya, Alif, dan Sasha, Muharram bukan lagi sekadar sejarah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah, melainkan sejarah baru bagi diri mereka sendiri. Sejarah tentang bagaimana mereka berjuang melawan ego dan hawa nafsu demi meraih keridaan Sang Pencipta. Seiring dengan berkumandangnya azan subuh, suara panggilan untuk beribadah yang paling mulia di pagi hari itu, mereka melangkah mantap menuju masjid. Menjemput pagi, menjemput hari pertama di tahun 1448 Hijriah dengan tekad yang bulat, untuk beribadah lebih banyak, menjauhi dosa sekecil apapun, dan terus berhijrah menuju kebaikan yang tak berujung. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi saksi atas setiap kebaikan yang kita tanam, dan menjadi batu loncatan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengannya.